Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kita sampai di episode kedua, cerita Danan Cahyo dari Dioseta. Di episode kemarin, Danan dan Cahyo menemukan sebuah rumah di tengah desa mati yang ternyata berisi beberapa mayat wanita. Biasa disebut Omah Kandang Mayit. Lalu, apa yang akan dilakukan Danan dan Cahyo selanjutnya? Teman-teman, ada apa gerangan? Ceritanya mulai dari sini. Kapan perempuan di desa itu siap? Ucap seseorang yang berada di ruangan ujung. Suaranya terdengar berwibawa. Sang dukun dan ibu yang membawa mayat itu terlihat patuh kepadanya. "Sebentar lagi, Raden, tidak akan lama," ucapnya. "Aku tahu kalian tidak akan mengecewakanku," balas seseorang yang dipanggil Raden itu. Tapi, terdengar nada ancaman dari kalimat yang diucapkannya. Setelah cukup lama berada di ruangan, dukun dan ibu itu keluar sembari menghela nafas. Mereka saling bertatap sebentar dan segera berpisah seolah sudah memiliki kesibukannya masing-masing. Dengan berhati-hati, kami mendekat ke ruangan itu. Pintunya tertutup rapat. Tidak ada sedikit pun celah untuk kami mengintip. Tidak putus asa, kami pun memanjat bebatuan yang membentuk ruangan itu dan mencoba menggapai lubang udara untuk memperhatikan apa yang ada di dalam ruangan. Aku dan Cahyo tertegun menyaksikan apa yang terjadi di dalam ruangan itu. Sekuat tenaga aku menahan mual dengan pemandangan di sana. Gila, orang itu sudah gila. Saat melihat ke dalam, sosok jasad yang sudah didandani dengan cantik tadi sudah berantakan tanpa busana. Dan sosok yang dipanggil Raden tadi dengan buasnya menyetubuhi jasad itu. Nafasku berderu cepat. Aku tidak mampu lagi melihat pemandangan menjijikkan itu. Sayangnya, tepat saat kami menoleh, tiba-tiba terlihat sesosok pocong yang tergantung terbalik di langit-langit, memergoki keberadaan kami. Seketika kami terjatuh. Suara Raden dari dalam ruangan pun terhenti. Ia menyadari keberadaan kami. "Bah!" teriak Raden dari dalam ruangan. Terdengar seseorang bergegas berlari. Namun kami segera bersembunyi di salah satu ruangan terdekat. "Kalian tahu kan apa yang harus diperbuat pada mereka?" perintah Raden dari dalam ruangan. Iya, Raden," balas dukun itu. Ia pun mengambil keris dari ikatan belakang pinggangnya. Ada beberapa mantra yang ia baca di hadapan kerisnya. Pocong yang tadi memergoki kami seolah bergetar. Sayangnya, tidak hanya satu. Perlahan, satu persatu muncul makhluk serupa dari berbagai sudut ruangan ini. "Lari! Lari sebelum kita terkepung!" teriak Cahyo menarik tanganku. Kami berlari ke arah tangga tempat kami masuk. Namun ibu yang memandikan mayat tadi sudah berada di sana dengan membawa sebilah pisau. Kami pun berlari mencari arah lain. "Ada tangga di sana," ucapku yang melihat sebuah jalan yang menuju ke sebuah lubang ke atas. Kami berlari ke sana sembari membaca doa. Hingga akhirnya kami tiba di luar. Sayangnya, semua tidak seperti yang kami harapkan. Kami muncul di sebuah pemakaman. Lubang tadi berada di salah satu makam yang dihiasi dengan sebuah nisan. "Kuburan? Ada kuburan di tengah hutan?" tanya Cahyo. "Enggak, ini kuburan baru. Bisa jadi ini adalah kuburan mayat yang tidak digunakan lagi," balasku. Aku menduga seperti itu dikarenakan tidak ada nama di seluruh nisan yang berada di pemakaman ini. "Kamu sudah melihat apa yang seharusnya tidak kamu lihat." Tiba-tiba terdengar suara dukun itu dari salah satu sudut hutan. "Kalianlah yang gila! Apa yang kalian lakukan terhadap mayat-mayat itu dosa besar!" teriakku. "Bukan urusanmu," balas dukun itu. Aku menoleh ke arah suara itu. Namun, tepat di hadapanku, seketika muncul sosok jasad perempuan dengan wajah yang sudah hancur. Tubuhnya sudah membusuk dengan belatung yang sudah menggerogoti tubuhnya. Spontan aku melangkah mundur. Namun di sisi belakangku tertahan mayat lain yang juga bernasib sama.
Aku tidak ingin membayangkan bahwa ini adalah jasad korban nafsu biadab Raden itu. "Jadi kau ingin menjadikan Mbak Minah seperti mereka?" teriakku kesal. Dukun itu hanya tersenyum tipis seolah meremehkan kami. Saat itu juga aku membacakan sebuah doa dan ayat-ayat suci. Aku yakin hal ini bisa melepaskan ikatan jasad itu dengan dukun tersebut. Benar saja, jasad itu kembali terkulai di tanah. Cahyo pun berlari mendekat ke arah dukun itu. Seolah bersiap, dukun itu membacakan mantra dan melemparkan benda kecawan kuningan yang ia bawa dengan kemenyan terbakar di dalamnya. Saat itu, tiba-tiba ada sesuatu yang menarik kaki Cahyo hingga terseret menjauh. Aku menangkap tangan Cahyo, dan dengan membacakan beberapa ajian, Cahyo berhasil melepaskan dirinya dari makhluk yang menariknya. "Hahaha, kalian berguru rupanya," ucap dukun itu. Dukun itu tertawa. Apa dia yakin ilmunya lebih hebat dari kami? "Apa dukun yang menjadi gurumu mengajarkan kalian menghadapi mereka?" Hahaha, ledek dukun itu. Seketika, seluruh hutan di sekitar kami dipenuhi sosok mayat perempuan yang berdiri di atas makamnya masing-masing. Mereka menatap kami dengan wajah yang telah membusuk, seolah menaruh dendam kepada kami. "Nan, kapan terakhir kamu berurusan sama beginian?" tanya Cahyo yang terlihat gentar. "Waktu masih kecil, pas masih ada bapak. Kamu?" "Sama. Terus ini kita gimana?" Aku tidak pernah membayangkan hal ini akan terjadi. Belum pernah aku bertarung melawan ilmu hitam sekuat ini tanpa keberadaan bapak atau Pak Le. Kita lari saja gimana?" ajakku. Cahyo terlihat mempertimbangkan usulanku, tapi sepertinya itu pun tidak akan mudah. Sekuat tenaga kami berlari meninggalkan pekuburan itu. Namun entah bagaimana, tiba-tiba mayat itu selalu menghadang di hadapan kami. Suara dukun itu terdengar menggema di hutan seolah meledek kami. Mungkin memang aku yang bodoh. Apa yang bisa dilakukan oleh dua bocah SMA seperti kami melawan kekuatan hitam kelompok mereka? Harusnya saat melihat mayat di kamar tadi, kami langsung melarikan diri meminta bantuan. Nafas kami sudah mulai habis mencoba melarikan diri. Langkah kami semakin lambat dan sosok mayat-mayat itu kembali mengerubungi kami. Mayat wanita itu jatah Raden, tapi mayat kalian sudah pasti menjadi jatahku. Ucap dukun itu. Keringat dingin mengucur di tengkukku. Jantungku berdegup kencang membayangkan apa yang terjadi kepada kami saat melawan mereka. Namun, di tengah keputusasaan kami, tiba-tiba dari jauh terlihat sosok kakek yang wajahnya tidak asing. "Lawan mereka. Kalian sudah mendapatkan restuku," ucap kakek itu. Aku menepuk pundak Cahyo dan menunjuk ke arah kakek itu. Itu kakek Anda tadi?" tanya Cahyo. Aku mengangguk. Tapi kek, ilmu kami masih jauh dari dukun itu," balasku. Cahyo menengok heran ke arahku. "Kakek itu ngomong?" tanya Cahyo. "Iya, masa kamu gak dengar sih? Suaranya aja sekeras itu," ucapku, namun Cahyo hanya menggeleng. "Aku berbicara dengan perantara pusaka di tubuhmu. Mulutku tidak boleh terbuka. Ada sebuah berkah ataupun kutukan yang ada kepadaku," ucapnya. "Maksud kakek apa?" tanyaku lagi. "Kalian berkomunikasi?" tanya Cahyo. Aku mengangguk sembari menahan pertanyaan Cahyo. Ada sesuatu yang ingin disampaikan kakek itu sebelum akhirnya ia menghilang. Setelahnya aku tersenyum. Entah harus percaya dengan ucapan kakek itu atau tidak. Namun sepertinya kami tidak punya pilihan lain. "Itu Geni Sabdodadi. Pernah dengar kata-kata itu?" tanyaku pada Cahyo. "Pernah? Terus hubungannya apa?" Kini aku tahu mengapa mulut kakek itu dijahit oleh dukun itu. Kakek itu memiliki kutukan mengerikan, di mana setiap kata yang ia ucapkan pasti menjadi kenyataan, jelasku. "Maksudmu? Tadi bukannya kakek itu sudah memberi restu dan mengatakan tidak ada kekuatan hitam yang bisa menghalangi niat baik kita berdua?" balasku. Cahyo mengerti dan mulai tersenyum. "Hahaha. Terus, kamu percaya?" balas Cahyo yang mulai memasang kuda-kudanya.
Gak tahu, toh kita gak punya pilihan. Anggap saja restu kakek ini sebagai penyemangat kita. Sebenarnya bukan hanya ucapan kakek itu saja yang membuatku semangat, tapi perubahan wajah dukun itu yang membuatku semakin percaya diri. Ia terlihat tegang saat mengetahui keberadaan kakek itu dan mendengar apa yang disampaikan kepada kami. Langit semakin gelap, membuat hutan ini semakin menunjukkan kengeriannya. Ditambah lagi, sosok mayat-mayat perempuan yang tiba-tiba muncul dalam kendali dukun itu kini mengincar kami dari segala sisi hutan. Roh pemilik mayat-mayat ini pasti sudah mati. Dukun itu pasti mengisinya dengan makhluk-makhluk pengikutnya. Jelasku pada Cahyo. Benar, bisa jadi isinya makhluk sejenis pocong yang di bawah tadi, balas Cahyo. Seandainya kami menyingkirkan rasa jijik dan kengerian dari sosok mayat-mayat ini, seharusnya kami tidak perlu takut dengan mereka. Minggir dulu Nan, mayat-mayat itu biar urusanku, ucap Cahyo sembari memintaku menyingkir. Aku menoleh dan bersiap memberikan jalan untuknya. Namun seketika aku kaget dengan wujud Cahyo saat ini. Lah, kita nggak lagi main ninja-ninjaan, Jul, ucapku sembari tertawa melihat wujud Cahyo yang tengah mengenakan sarungnya hingga ke wajahnya. Jangan gitu, ini penting loh. Ini teknik untuk menghindari belatung-belatung yang keluar dari tubuh busuk mayat itu, balas Cahyo. Yalah, seorang Cahyo takut sama belatung. Ladekku sembari mulai menjauh. Ia pun hanya memelototiku seolah memintaku untuk berhenti meledeknya. Tapi selain dari sarungnya, ada sesuatu yang berbeda dari dirinya. Aku merasakan beberapa bagian tubuhnya diselimuti sesuatu yang kuat. Wanasura, ucap Cahyo berbisik. Tiba-tiba Cahyo menghentakkan kakinya ke tanah dan menerjang begitu cepat. Dengan beberapa gerakan, Cahyo berhasil menendang mayat-mayat yang menghalangi kami hingga terkapar ke tanah. Aku tidak melewatkan kesempatan itu. Ada satu mantra yang sering digunakan Bapak setiap bertarung yang diturunkan kepadaku. Sebuah mantra penyambung ayat suci yang mengalun bagikan puisi. Gambuh Rumekso. Raga yang telah membusuk itu menikmati angin yang terpanggil dengan mantraku. Namun, sosok yang merasuki jasad itu tersiksa dengan setiap ayat suci yang kubacakan. Wajah dukun itu pun terlihat kesal. Dengan serangan balik kami, ia terancam tidak dapat menggunakan jasad-jasad ini lagi sebagai senjatanya. Ayat-ayat suci yang kulantunkan bertujuan untuk menyempurnakan kematian jasad-jasad ini. Bocah-bocah brengsek, kalian terlalu berbahaya bila dibiarkan pergi, balas dukun itu. Sekali lagi, sesuatu dilemparkan ke cawan kuningannya dan menimbulkan percikan api dan bau kemenyan yang semakin menyengat. Kini, seketika tubuh kami berdua merasa gatal. Gatal yang teramat sangat, sampai kami ingin menggaruknya dengan sekuat tenaga hingga terluka. Nan, apa ini Nan? Tanya Cahyo panik. Tenang Jul, tenang dulu, balasku sembari berusaha membaca situasi. Dukun itu tersenyum, mengetahui serangannya berhasil menahan kami. Ia pun menarik keris dari pinggangnya seolah bersiap untuk menikam kami. Beruntung, Pak Lek pernah mengajarkan beberapa mantra untuk memulihkan teluh seperti ini. Aku mengambil segenggam tanah dan membacakan doa. Dengan sedikit olesan tanah itu, gatal di sekujur tubuhku dan Cahyo pun berhasil mereda. Cih, mengetahui siasatnya gagal, dukun itu pun membatalkan serangannya. Tidak mau menyia-nyiakan kesempatan, kami pun segera berlari menerjang dukun itu. Tapi sepertinya dukun itu tidak bodoh. Ia membaca situasi dan memilih untuk mundur menghilang di balik kegelapan hutan. Dia kabur, tanyaku pada Cahyo. Cahyo memanjat salah satu pohon yang cukup besar. Tapi gelapnya hutan tanpa penerangan saat itu membuatnya tidak mampu menemukan sosok dukun itu. Gak ada Nan, gak ketemu, balas Cahyo. Ya udah turun Jul, kita urusin dulu jasad-jasad ini, ucapku. Cahyo pun turun dan melihat jasad-jasad perempuan yang bergelimpangan di sekitar kuburan. Mau kamu apain Nan? Gak mungkin nguburin satu-satu kan? Tanya Cahyo. Nah terus gimana? Ngebiarin jasad mereka di sini? Kita kuburin, tapi nanti minta bantuan warga desa juga. Kali ini aku setuju dengan ucapan Cahyo. Aku pun segera beranjak dan pergi menuju lubang kuburan tempat kami masuk tadi. Mau kemana lagi Nan?
Kamu gak bermaksud balik ke rumah itu lagi kan? Teriak Cahyo. Kita harus balik lagi, Jul, balasku. Dan kue, gak mungkin kita bisa melawan mereka. Belum lagi yang dipanggil Raden itu pasti juga punya pegangan, tolak Cahyo. Aku terdiam sejenak. Memang berbahaya bila kembali ke tempat itu, tapi tujuanku sama sekali belum tercapai. Tenang, Jul, aku cuma ingin mencari sesuatu. Daripada beresiko, lebih baik kamu bantu memanggil warga desa ke sini, ucapku. Ninggalin kamu gitu? Enggak, udah cepetan, mau ngapain? Tak temenin, balas Cahyo. Kami pun memutuskan kembali masuk ke dalam. Namun Cahyo memberi usuh untuk masuk mengendap melalui desa tadi lagi. Pasalnya, lokasi kami keluar pasti sudah diawasi oleh mereka yang di dalam. Cukup lama kami menemukan jalan kembali ke arah desa mati tadi. Kami mengintip dan menemukan mobil yang kami lihat tadi masih berada di tempatnya. Ini menandakan Raden masih berada di tempat ini. Kali ini kami lebih berhati-hati memasuki setiap ruangan. Ada sesuatu yang kucari. Seharusnya ada di salah satu kamar di bangunan ini. Kamu nyari apa, Tonan? Tanya Cahyo bingung. Kamu ingat kamar mana saja yang tidak ada jenazahnya? Aku bertanya balik. Iya, Nan. Dari baunya juga ketahuan mana kamar yang ada mayatnya, balas Cahyo. Kita periksa kamar yang masih kosong, ucapku sembari meminta Cahyo menunjukkan kamar yang masih kosong. Aku memasuki kamar sementara Cahyo berjaga di pintu. Di bawah kasur ada sebuah nampan yang diisi sesajen, tumpukan bunga dan kemenyan yang dibakar. Aku membongkarnya dan menemukan apa yang kucari. Apa itu? Tanya Cahyo bingung. Aku menunjukkan pada Cahyo sebuah benda yang dibungkus kain kafan seukuran 2 jari. Di dalamnya berisi gumpalan rambut dan kertas bertuliskan mantra Jawa yang ditetesi darah. Aku menduga ini adalah rambut dan darah dari calon korban mereka. Jika dugaanku benar, benda ini yang mereka gunakan untuk menyandra Sukma Mbak Minah dan korban lainnya, jelasku pada Cahyo. Berarti kita sudah bisa pergi, Cahyo memastikan. Belum, kita nggak tahu punya Mbak Minah yang mana. Kita bongkar semua sesajen di kamar yang kosong dulu, ucapku. Secepat mungkin kami menyelesaikan mengelilingi bangunan ini dan mengumpulkan 7 buah benda serupa. Kami membawanya keluar dan bersembunyi di salah satu rumah yang sudah hancur. Cahyo berjaga di luar, sementara aku melafalkan ayat-ayat suci dan memutihkan benda itu sebelum akhirnya membakarnya. Udah, Nan? Tanya Cahyo gelisah. Sepertinya ia mulai melihat pergerakan dari arah rumah itu. Sudah, kita pergi, hati-hati, balasku. Kami pun pergi meninggalkan hutan dengan hati-hati menuju desa. Tanpa sadar, sudah semalaman kami berada di sana. Kami pun tiba di desa tepat saat matahari mulai terbit. Kami segera berlari ke arah rumah bermaksud meminta ibu untuk meminta pertolongan Pak Le. Namun ternyata sudah ada beberapa orang di sana. Pak Jumito, Mas Musi, dan Mbak Minah yang sudah sadar. Aku menarik nafas lega melihatnya. Namun tubuhnya yang kurus dan luka di tubuhnya masih jauh dari kata pulih. Itu Nyai, Danan kembali, teriak Pak Jumito. Aku pun bergegas menghampiri mereka. Sepertinya Mbak Minah juga sempat menceritakan sesuatu kepada mereka. Bu, coba cari cara untuk menghubungi Pak Le. Ini bukan masalah biasa, ucap Cahyo pada ibu. Mas Musi segera menghampiriku dengan wajah yang khawatir. Danan, ngapunten, saya salah sangka dengan niat baik Mas Danan, ucap Mas Musi. Sudah Mas, tidak usah dipikirkan. Bagaimana keadaan Mbak Minah? Tanyaku. Mas Musi bercerita bahwa tepat saat subuh tadi, tiba-tiba Mbak Minah tersadar. Samar-samar ia menceritakan tentang apa yang ia ingat. Ada sosok yang memang menjebaknya dan berusaha mendapatkan jasadnya. Benar Mas, ada sosok yang dipanggil dengan sebutan Raden yang mengincar jasad perempuan untuk disetubuhi. Saya tidak mengerti itu sebuah ritual atau apa, tambahku. Mendengar ceritaku, Pak Jumito dan Mas Musi pun bergidik ngeri. Ada juga seorang dukun dan salah satu warga desa sini yang membantu orang itu untuk mendapatkan jasad yang ia incar. Cahyo memperingatkan. Warga desa sini? Tanya Pak Jumito. Iya,
Saya sempat melihatnya juga saat saya mengobati Mbak Minah kemarin, ucapku. Mas Musi dan Pak Jumito terlihat mencoba mengingat-ingat sosok warga yang mungkin saja mencurigakan. Pak, sepertinya saya curiga dengan seseorang, tapi lebih baik kita selidiki lebih dulu, ucap Mas Musi. Pak Jumito mengangguk setuju. Sepertinya ia memang tidak ingin menuduh salah satu warganya dengan asal-asalan. Aku menceritakan bahwa warga itu masih mengincar Mbak Minah. Bahkan, warga itu diancam oleh dukun itu dengan cara yang mengerikan. Hal ini seolah memastikan orang itu masih akan mengejar Mbak Minah. Minta tolong Mbah Tumijan dan orang-orang yang mengerti. Mbak Minah sementara harus dijaga dengan ketat, setidaknya sampai Pak Lek datang dan membantu menyelesaikan masalah ini, jelasku. Pak Juminto pun mengerti maksudku. Mereka pun segera berpamitan untuk segera menghubungi orang-orang yang mungkin bisa melindungi Mbak Minah ataupun warga lain yang diincar. Mas Danan, jangan nekat seperti ini lagi ya. Selanjutnya biar kami orang-orang dewasa yang melakukan peran kami, ucap Pak Juminto sembari berpamitan. Ibu pun mengajak kami masuk ke rumah dan memeriksa luka-luka kami. Jul, kesini, tak periksa lukamu, ucap ibu. Nggak usah Bude, aku nggak apa-apa, balas Cahyo sambil celingak-celinguk melihat ke dalam rumah. Nyariin apa tuh kamu Jul? Tanyaku yang bingung memastikan tingkahnya. Bude belum masak toh. Kangen aku sama nasi bandengnya Bude, ucap Cahyo sambil terus mengintip ke arah dapur. Yalah Jul, sana ke dapur. Nggak cuman bandeng, sayur asamnya juga sudah matang. Sana makan yang banyak, balas ibu. Seketika wajah Cahyo berubah sumringah. Ibu pun hanya menggeleng melihat tingkah Cahyo. Tidak lama setelahnya, aku pun segera menyusul Cahyo ke dapur. Wah, lapar apa doyan Jul? Tanyaku. Dua-duanya, masakan ibumu pancet top, balas Cahyo. Kayaknya kamu ngomong gitu juga deh ke masakan bule, balasku lagi. Cahyo tersenyum mendengar pertanyaanku. Ia menyelesaikan makanan yang dikunyahnya dan meneguk sedikit air. Gak bisa dibandingin Nan, masakan bule sama bude sama-sama enak, ucap Cahyo. Aku kembali menggeleng melihat Cahyo yang kembali menambah lauk ikan bandengnya. Buat aku masakan mereka benar-benar istimewa dibanding masakan siapapun. Cuma masakan bule sama bude yang bisa mengingatkan aku sama masakan almarhum ibuku dulu, tambah Cahyo lagi. Cahyo menceritakan hal itu dengan wajah yang santai sembari melahap lauk di piringnya. Namun, aku mendengar ucapan itu begitu dalam. Aku tidak menyangka masakan rumah yang selama ini kuanggap biasa saja ternyata sangat istimewa untuk Cahyo. Ya sudah, habisin Jul, tak bantu, ucapku sembari menambah lauk. Gak usah disuruh Nan, balas Cahyo. Jarang sekali aku bisa menikmati masakan ibu senikmat ini. Ibu pun tersenyum melihat tingkah kami sembari mengantarkan 2 gelas teh untuk melengkapi menu makan kami. Setelah kelelahan dengan kejadian semalam, aku dan Cahyo tertidur hingga jarum jam menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk berjalan-jalan keliling desa sembari mencari tahu sosok warga desa yang terlihat di rumah itu. Nak Danan, mau kemana? Tanya seorang ibu yang berpapasan denganku. Mau jalan-jalan saja Bu, sembari menjenguk Mbak Minah, balasku santai. Oh iya, maafin ibu ya, dulu ibu ikut nyalahin kamu. Ibu ikut terbawa emosi saat itu. Sudah Bu, tidak usah dipikirkan. Salah saya juga, tidak antisipasi. Ya sudah Bu, saya lanjut dulu, pamitku. Iya Nak Danan, kalau sempat mampir-mampir ke rumah ya, balas ibu itu. Aku pun meninggalkan ibu itu dan melanjutkan jalan-jalan kami. Tidak berapa lama kami berjalan, kami menemukan Pak Jumito sedang mengobrol bersama Mas Musi dan beberapa warga di warung koperasi desa. Sepertinya Mbak Minah juga menginap di dekat situ, dijaga oleh ibu-ibu desa. Pak Jumito, Mas Musi, gimana? Apa sudah dapat petunjuk? Tanyaku sambil dengan sopan bergabung dengan mereka. Danan. Ya, tadi ada beberapa perbincangan. Tapi sebisa mungkin biar kami saja yang mengurus. Kami tidak bisa membahayakan kalian lagi, jawab Pak Jumito. Terima kasih Pak. Tapi kalau sekedar ingin tahu, boleh dong, balasku lagi. Pak Jumito menoleh ke arah Mas Musi seolah memastikan sesuatu.
Ia pun akhirnya memutuskan untuk menceritakan kepada kami. Sebenarnya, bukan tanpa alasan, dulu saya meminta tolong ke Nak Danan. Mas Musi memulai bercerita. Maksudnya, Mas? Mas Bahri. Sewaktu warga lain meninggalkan rumah saya, dia yang memberi saran untuk meminta tolong ke Nak Danan. Jelas Mas Musi lagi. Lantas, masalahnya di mana, Mas? Tanya Cahyo menimpali perbincangan tadi lagi. Tadi, warga ada yang ingat. Dia juga yang pertama menuduh Danan saat Minah tidak sadarkan diri. Tambah Mas Musi lagi. Aku dan Cahyo saling bertatapan. Bukannya mau curiga, tapi bisa jadi seseorang yang bernama Mas Bahri ini memang sengaja ingin menyingkirkanku. Ciri-ciri orangnya seperti apa, Mas? Tanya Cahyo. Mas Musi menyebutkan ciri-ciri seorang warga desa dengan kumis tipis dan rambut belah tengah dengan umur yang sedikit lebih tua dari Mas Musi. Sekilas, ciri-ciri itu memang mirip dengan seorang yang diperintahkan oleh dukun itu. Pak Jumito sudah menemui Mas Bahri. Sebaiknya kita jangan menuduh dulu, ucapku. Kami sudah menghampiri rumahnya, namun tidak ada tanda-tanda ada seseorang di sana, jawab Pak Jumito. Tidak ada pilihan lain. Sepertinya kami memang harus waspada dengan seseorang yang diceritakan oleh Mas Musi ini. Ternyata Pak Jumito pun sudah menyebarkan berita ke warga untuk menghubunginya bila bertemu Mas Bahri. Semoga saja usaha Pak Jumito dan warga desa tidak sia-sia. Seandainya Mas Bahri benar orang itu dan ia bisa dihentikan, mungkin teror untuk Mbak Minah bisa menghilang. Dan untuk urusan Raden dan dukun itu, biar Pak Le yang memikirkannya. Jul, kayaknya masalahnya udah beres. Kamu kalau mau balik gak apa-apa loh, ucapku pada Cahyo. Santai dulu aja, Nan. Nunggu Pak Le sampai kesini aja. Udah lama toh kita gak main bareng. Nanti aku berangkat sekolah dari rumahmu aja, balasnya. Lah, bukannya sekolahmu jauh dari sini? Tanyaku. Tenang, aman, Nan. Sekali-sekali kan gak apa-apa, balasnya. Iya sih, bagus kalau gitu. Kebetulan udah lama aku gak ada teman latihan. Masa mau kalah terus sama kamu? Ucapku pada Cahyo. Cahyo yang mendengar ucapanku segera menepuk punggungku dengan keras. Alah, kalah apaan? Kalau adu pukul emang aku yang menang. Tapi kalau adu ilmu jelas sebaliknya. Tapi boleh sih, habis ini kita ke kebun belakang aja, balas Cahyo. Kami pun kembali ke rumah dan pamit lagi kepada ibu untuk berlatih di kebun belakang. Awalnya aku kira ini akan seperti latih tanding biasa. Namun entah mengapa, sepertinya kami terbawa suasana. Sepertinya tidak hanya aku saja. Saat ini, kami merasa begitu lemah setelah kejadian kemarin. Masing-masing dari kami ingin menempa diri untuk lebih kuat, baik secara lahir dan batin, untuk bisa menghadapi orang-orang semengerikan Raden dan dukun itu. Beberapa hari kami menghabiskan waktu untuk berlatih. Setiap sepulang sekolah, Cahyo sudah lebih dulu sampai ke rumah dengan mengenakan sepeda ontel miliknya. Jul, waktu kemarin melawan mayat-mayat itu, tiba-tiba aku melihat ada kekuatan yang menyelimuti tubuhmu. Itu apa? Apa ada hubungannya dengan nama Wanasura yang kamu sebutkan itu? Tanyaku penasaran. Mendengar pertanyaanku, Cahyo pun mendekat ke arahku. Ia memintaku menjulurkan tangan dan menempelkan kelima jarinya kepadaku. Coba rasainan, ucap Cahyo. Aku menuruti ucapannya. Sepertinya ia memintaku menerawang masuk ke dalam tubuhnya. Dan benar, aku merasakan keberadaan sesosok makhluk. Sepertinya aku mengenal makhluk itu, tapi sepertinya tidak juga. Itu siapa? Kliwon, tanyaku. Cahyo menggeleng dan melepaskan tangannya dariku. Aku pernah cerita tentang dia saat kembali dari Alas Wetan. Namanya Wanasura. Dia kembarannya Kliwon, jelas Cahyo. Tunggu, kamu menyimpan kodam? Tanyaku kaget. Cahyo menggeleng. Kliwon masih memiliki tubuh, namun dia terjebak di suatu tempat di Alas Wetan. Namun tubuh fisik Wanasura sudah mati. Dia butuh tempat naungan untuk bisa tetap ada, jelas Cahyo. Jadi kamu menjaga makhluk itu demi Kliwon? Tanyaku. Cahyo mengangguk mengiyakan. Sepertinya aku semakin mengerti.
Bisa jadi keberadaan sosok bernama Wanasura juga akan berperan besar dalam pertarungan Cahyo. Menurutmu gimana? Tanya Cahyo tiba-tiba. Maksudmu? Apa salah bila aku membiarkan Wanasura menempati tubuhku? Tanya Cahyo. Menurutmu apa salah bila aku membiarkan sebuah pusaka bersemayam di tubuhku? Aku bertanya balik kepada Cahyo. Lah, kok nanya balik? Protes Cahyo. Ya, intinya pertanyaan kita sama. Keberadaan pusakaku dan Wanasura sudah ditakdirkan bersama kita. Benar atau salah akan kita ketahui nanti. Dan bila kita tahu ini hal yang salah, aku maupun kamu harus bisa merelakannya. Jawabku. Cahyo menatap mataku. Sepertinya ia setuju, namun sepertinya terbayang di matanya bahwa ia pasti akan berat bila harus berpisah dari sosok yang sekarang menjadi sahabatnya itu. Ya sudah, nggak usah terlalu dipikirin. Kalau memang kita melakukan kesalahan, masih ada Pak Le yang akan negur kita kan? Tambahku berusaha melepaskan suasana serius ini. Nah, iya, bener juga tuh. Kalau emang salah, udah dapat sandal jepit kita, balas Cahyo. Kami pun menyelesaikan latihan kami hari ini dan kembali ke rumah. Ibu sudah menyediakan air hangat untuk kami mandi dan menu makan malam untuk kami. Pak Le belum ada kabar, Bude? Tanya Cahyo sembari mencomot tempe goreng panas yang sudah tersaji di meja. Belum, Jul. Semoga Pak Le nggak kenapa-napa ya, ucap ibu khawatir. Tenang, Bude, nggak ada masalah apa-apa. Paling Pak Le lagi mampir nyetok makanan burung. Udah, tenang aja, Bude. Jawab Cahyo sengaja agar ibu tidak khawatir. Malam itu, aku dan Cahyo bersiap untuk tidur cepat. Dinginnya malam itu seolah meninak bubukkan kami untuk tidur dengan nyenyak. Di tengah tidur kami, sayup-sayup, aku mendengar suara gemericik air dari hujan yang sepertinya sudah menemani tidur kami cukup lama. Sesekali terdengar suara petir yang menyambar di kejauhan. Awalnya, aku mencoba untuk tidak menghiraukan. Sampai suatu ketika, kilatan cahaya memperlihatkan bayangan Cahyo yang terlihat tidak tenang. Jul, ada apa, Jul? Gak bisa tidur? Tanyaku yang bingung melihat keanehan padanya. Wajahnya terlihat serius, seolah cemas terhadap sesuatu. Walau begitu, aku tahu dia juga merasa ragu. Nan, perasaanku gak enak, Nan, ucap Cahyo. Mendengar jawaban Cahyo, aku pun bangkit dari tidurku dan meminta penjelasannya. Belum sempat meminta penjelasannya, tiba-tiba ada sesuatu yang bereaksi dari dalam tubuhku. Keris Rogo Sukmo. Belum pernah aku merasakan hal seperti ini sebelumnya. Sepertinya keris Rogo Sukmo juga merespon sesuatu. Bisa jadi hal inilah yang juga dirasakan Cahyo. Aku mau mengecek keluar, Nan, ucap Cahyo. Aku ikut. Perasaanku juga gak enak, ucapku. Tapi sebaiknya sebelum pergi, kita persiapkan diri dulu. Setidaknya kita mohon restu perlindungan dari Yang Maha Pencipta. Entah apa yang membuatku begitu cemas kali ini. Setelah kejadian kemarin, aku merasa hal apapun bisa terjadi pada kami setelah ini. Tapi kami tahu, Tuhan akan selalu ada untuk melindungi umatnya yang bertakwa. Secepat mungkin kami berlari menuju desa. Insting kami menuntun kami untuk pergi ke tempat di mana Mbak Minah berada. Pemandangan yang mengerikan menyambut kami yang sampai di tempat itu. Di tengah guyuran hujan, terlihat Pak Jumito terduduk di tanah memegangi dadanya, sementara Mas Musi terbaring di tanah. Mbah Tumijan menggenggam sebilah keris untuk melindungi mereka dengan nafas yang sudah terengah-engah. Bagaimana tidak, wujud pocong yang sebelumnya kami lihat di ruang bawah tanah rumah Raden itu kini mengepung desa dengan mata terpusat pada Mbah Tumijan. "Mbah!" teriakku menghampiri mereka. "Danan, jangan kesini. Ini bukan tanggung jawabmu," perintah Pak Jumito. Jelas kami tidak mengindahkan perintah Pak Jumito. Saat itu juga aku dan Cahyo berlari ke arah mereka. "Nan, urus pocong-pocong itu bisa kan?" tanya Cahyo. Aku mengangguk sementara Cahyo memisahkan diri denganku. Aku tahu maksudnya. Ia berusaha mencari sosok yang mengirimkan makhluk-makhluk ini ke desa. Ada beberapa doa yang kubaca untuk memagari Mas Musi dan Pak Jumito dari serangan makhluk-makhluk ini. Beberapa dari mereka mencoba merasuki Mas Musi.
Sepertinya sedari tadi Mbah Tumijan mencoba menahannya. Melihat aku mampu melindungi mereka, Mbah Tumijan membacakan beberapa mantra pada kerisnya dan menghujamkannya ke setiap pocong yang mendekat. Aku pun tidak tinggal diam. Aku mengingat satu persatu ilmu yang diajarkan Bapak kepadaku. Amalan api tidak akan berhasil melawan makhluk sebanyak ini. Kalaupun aku ingin mencoba menenangkan sosok-sosok ini, sepertinya dukun itu juga menyimpan jimat yang mengikat mereka. Yang ku bisa saat ini hanyalah melindungi Pak Jumito dan seluruh warga yang masih berdiam di rumah dengan aji-ajian yang ku bisa, hingga Cahyo bisa menemukan di mana dukun itu. Beruntung, tidak butuh waktu lama hingga terdengar suara pertarungan di balik salah satu rumah. Aku memberi isyarat kepada Mbah Tumijan untuk menahan sosok pocong-pocong itu dan berlari ke arah Cahyo. Saat itu, Cahyo terlihat mengamuk dengan bayangan seekor kera yang merasukinya. Itukah Wanasura? Aku mengira Cahyo kehilangan kesadaran, namun tepat saat menyadari keberadaanku, Cahyo mengambil kesempatan untuk mengambil mangkok sesajen yang dibawa dukun itu. Ia melemparkan benda itu bersamaan dengan sebuah kalung yang berhasil ia rebut. "Danan, urus ini!" perintah Cahyo. "Bocah brengsek, kamu pasti mati. Setelah ini kalian pasti mati!" ancam dukun itu yang sepertinya juga dilindungi suatu sosok hitam. Aku menangkap benda yang dilempar Cahyo, dan sebagian benda itu berserakan di tanah. Ada beberapa tulang belulang di dalam mangkok itu, dan beberapa ikatan tali pocong di kalungnya. Aku mengerti dengan segera. Saat itu juga, aku mengumpulkan benda itu jadi satu, dan membacakan doa-doa untuk memutihkannya. Cukup lama hingga ayat-ayat suci berhasil melepas ikatan benda itu dengan pocong-pocong yang dikendalikan dukun itu. Sayangnya, saat aku hampir selesai, terlihat seseorang yang berlari ke arahku dengan membawa sebuah batu besar. "Bocah brengsek, aku tahu pasti kamulah yang akan menjadi masalah untuk urusan kami," ucap pemuda itu. "Bahri, jangan!" teriak Mbah Tumijan yang sudah kewalahan menangani pocong itu. Jadi benar, pemuda anak buah Raden itu adalah Mas Bahri yang merupakan salah satu warga desa. Aku kebingungan memilih antara meneruskan doaku atau menghindari serangan Mas Bahri. Tanpa adanya waktu yang panjang, saat itu aku memilih untuk menyelesaikan doaku. Hanya sepersekian detik dari aku menyelesaikan doa hingga batu itu hampir memecahkan kepalaku. Namun anehnya, aku bisa menghindar dengan tepat waktu. "Tidak ada yang bisa menghalangi niat baikmu." Samar-samar teringat di pikiranku tentang suara seorang kakek yang kami tolong di rumah itu. Aku sedikit tidak percaya. Apa benar hanya dengan ucapannya apapun bisa jadi kenyataan? Saat ini aku tidak perlu memikirkan itu. Saat itu juga pocong-pocong yang mengepung desa menghilang. Tapi aku tahu masalah ini belum selesai. Mbah Tumijan membantuku menahan Bahri, sementara dukun itu masih kewalahan dengan serangan Cahyo. "Bukan aku yang harusnya bertanggung jawab sama bocah-bocah sial ini," ucap dukun itu. Dengan sigap ia menghindari serangan Cahyo dan berlari menghampiri Bahri. Bocah, ini semua salahmu. Kau yang harus tanggung jawab," ucap dukun itu. Tapi Mbah, bagaimana Mbah? Saya tidak bisa melawan mereka sendiri," balas Bahri. "Tidak perlu, aku hanya butuh pengorbananmu." Di tengah derasnya hujan, aku tidak pernah menyangka dengan apa yang kulihat. Dukun itu menarik mundur Bahri dan menarik kepalanya sekuat tenaga. Mbah Dirwo, sakit Mbah!" teriak Bahri. Namun sebaliknya, dukun yang dipanggil dengan nama Mbah Dirwo itu malah tertawa terkekeh menikmati apa yang dilakukannya. "Raden, saya pinjam dulu satu temanmu," ucap dukun itu sembari membaca mantra yang dihiasi dengan darah yang bermuncratan dari leher Bahri yang memisahkan kepala dan tubuhnya. Suara teriakan Bahri hanya terdengar sebentar hingga tenggorokannya terobek hanya dengan dua tangan dukun yang dirasuki kodamnya itu. Sayangnya, kematian Bahri membangkitkan sosok yang mengerikan.
Sosok yang sepertinya merupakan anak buah gaib yang dimiliki oleh Raden. Makhluk besar yang tingginya bahkan melebihi rumah ini. Matanya memerah seolah dengan mudah dapat mengincar kami. Genderuwo? Bukan, makhluk ini lebih kejam dari itu. Gila, aku tidak percaya makhluk ini bisa ada di tempat ini, ucap Mbah Tumijan panik. Itu makhluk apa, Mbah? Tanyaku. Aku pernah gagal berhadapan dengan makhluk seperti itu di luar pulau ini. Padahal itu pun tidak sebesar dan sebuas ini. Makhluk ini bisa membunuh siapa saja yang mencoba mencuri harta tuannya atau merusak ladang tuannya. Penjelasan Mbah Tumijan benar-benar menjatuhkan mental kami. Tapi untuk menggunakannya sebagai makhluk pembunuh, ada tumbal nyawa yang harus dikorbankan. Orang sana menyebut makhluk itu dengan nama Begu Ganjang, jelas Mbah Tumijan. Penjelasan Mbah Tumijan membuatku bergidik ngeri. Terlebih entah perasaanku saja atau makhluk itu terlihat semakin besar. Wanasura! Cahyo berteriak sekeras mungkin memanggil sosok yang berada di dalam tubuhnya itu. Samar-samar terlihat lengannya dipenuhi rambut kera dan berubah semakin besar. Sekuat tenaga ia memukul sosok makhluk besar itu hingga goyah. Pukulan Cahyo berpengaruh terhadapnya. Seketika, aku sedikit percaya diri untuk mencoba menghadapinya. Kali ini aku mencoba membacakan ajian Gambuh Rumeksa dengan melantunkan ayat-ayat suci yang membuat makhluk itu tidak nyaman. Angin pun berhembus menyayat sedikit demi sedikit tubuh hitam itu. Makhluk yang disebut Begu Ganjang itu merespon serangan kami dengan menghantam kami dengan lengannya yang besar. Namun, Cahyo bisa menahannya, walau dengan sekuat tenaga. Aku terus menyerang dengan berbagai cara, sembari mencari cara untuk mengalahkan makhluk ini. Kita harus gimana, Nan? Makhluk ini gak sembarangan, tanya Cahyo bingung. Makhluk yang dipanggil dengan tumbal pasti punya pengikat. Biar ku cari tahu dulu, ucapku. Pertarungan sengit terjadi di antara kami. Mbah Tumijan terus mencoba menyerang dukun itu, sementara aku dan Cahyo bertarung dengan tidak seimbang melawan makhluk besar itu. Kalau begini terus, kita pasti babak belur, Nan, ucap Cahyo setelah sempat menerima serangan dari makhluk itu lagi. Aku tidak membalas Cahyo dan terus membacakan ajianku untuk menyerang makhluk ini, sembari mencari celah. Beruntung, salah satu angin dari Gambuh Rumeksa menyayat bagian dada makhluk itu dan menunjukkan benda berwarna merah darah di dalam tubuhnya. Jantung? Makhluk itu punya jantung. Sepertinya itu yang menjadi pengikat makhluk ini dengan bayaran nyawa Bahri, ucapku sembari terengah-engah. Cahyo yang mengerti maksudku segera mengincar titik itu. Sayangnya itu tidak mudah. Dukun bernama Mbah Dirwo itu membacakan sebuah mantra dan menusukkan sebuah jimat yang terbuat dari bambu pada makhluk besar itu. Jangan lama-lama, habisi mereka, perintah Mbah Dirwo. Dengan tusukan benda itu dan perintah Mbah Dirwo, tiba-tiba Begu Ganjang itu menjadi semakin buas dan mengamuk. Ia menghujami Cahyo dengan berbagai pukulan, hingga dari mulutnya bermuncratan darah. Beruntung Cahyo bisa melindungi dirinya dengan kekuatan Wanasura. Seandainya itu aku pasti sudah mati. Jantungku berdegup kencang. Rasa amarah, emosi, takut, dan kesal menjadi satu. Aku sudah tahu kelemahan makhluk ini, namun ilmu apa yang harus kugunakan untuk menghabisinya? Danan, ucap Cahyo berusaha mengatakan sesuatu. Gunakan ilmu itu. Aku menoleh sebentar kepada Cahyo dan memalingkan kembali ke arah Begu Ganjang yang mulai mengarah ke arahku. Ilmu yang pernah digunakan ayahmu waktu di Bukit Batu. Ilmu pukulan jarak jauh. Apa itu namanya? Ucap Cahyo. Ilmu Bapak. Aku mencoba mengingat semua ilmu yang pernah Bapak gunakan dan aku mengerti ilmu apa yang dimaksud oleh Cahyo. Tapi, aku baru melihatnya satu kali. Enggak, Jul. Aku belum menguasai ilmu itu, ucapku yang kembali menggunakan ajian Gambuh Rumeksa untuk menyerang makhluk itu. Sayangnya, dengan wujudnya yang sekarang, seranganku tidak lagi berpengaruh. Sebaliknya, serangan serupa yang digunakan untuk menyerang Cahyo kini mengarah ke arahku. Tapi
Belum sempat serangannya sampai kepadaku, Mbah Tumijan menghadangnya dengan kerisnya hingga terbelah. Sialnya tidak hanya itu, Begu Ganjang itu menyapu tubuh Mbah Tumijan sekuat tenaga hingga tubuhnya terpental ke pohon besar. "Bah!" teriakku panik. Mbah Tumijan juga memuntahkan darah, dan dengan serangan sebesar itu Mbah Tumijan gagal mempertahankan kesadarannya. Tubuhku terbakar amarah, namun hembusan angin gambuh rumekso masih berhembus menenangkanku. Samar-samar teringat sebuah mantra yang sering diajarkan bapak kepadaku. Sebuah kata-kata yang juga tertulis dari catatan wejangan-wejangan bapak. Tanganku mengepal dengan keras, mulutku tidak henti-hentinya membaca doa itu, hingga perlahan kekuatan berkumpul di kepalan tanganku. "Iya Nan, ilmu itu!" ucap Cahyo semangat. Makhluk itu terus menerjang ke arahku, tapi kali ini aku tidak takut sama sekali. Anehnya, entah mengapa tubuh makhluk itu tidak sebesar sebelumnya, seolah mengikuti rasa takutku yang mulai hilang. "Bapak, izinkan saya menggunakan ilmu ini," ucapku. Tepat saat Begu Ganjang itu menyerangku, aku menghindarinya setipis mungkin dan melemparkan sebuah pukulan jarak jauh dari kepalan tanganku tepat ke jantungnya. Ajian Lebur Saketi, sebuah ilmu andalan prajurit zaman kerajaan dulu, kini kugunakan untuk menghadapi sosok yang mengancam nyawa warga desaku. Benar saja, jantung makhluk itu terlepas, bentuknya menyerupai kepala manusia. Dan saat itu juga, makhluk itu kehilangan kekuatan dari empunya dan perlahan menghilang dalam gelap. Saat itu, seketika aku terbaring kelelahan bersama dengan Cahyo di bawah guyuran hujan. "Jangan tidur dulu. Di mana dukun itu?" ucap Cahyo. Aku mencoba melihat ke sekitar, namun tidak ada satupun petunjuk di mana dukun itu berada. "Kabur, dia kabur," ucapku. Aku pun mengatur nafas sembari terkapar di tanah lapang itu. Nafas kami terengah-engah. Baru sebentar berusaha mengatur nafas, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki mendekat. Sekuat tenaga kami mencoba untuk bangkit. Dukun itu pasti sadar bahwa kami sudah kehabisan tenaga. "Bocah-bocah gemblung, bisa-bisa hanya ngelawan makhluk begituan," ucap orang itu. Seketika aku dan Cahyo tertawa mendengar suara yang sangat familiar. "Pak Le!" teriak Cahyo sekuat tenaga. Telat. Demitnya sudah minggat." Aku tertawa mendengar teriakan Cahyo. Pak Le tidak menjawab dan malah mengirimkan api kecil yang tetap menyala walau di bawah hujan. Api itu melayang ke arahku, Cahyo, dan Mbah Tumijan. Entah bagaimana caranya, tiba-tiba luka kami menutup, walau tidak pulih sepenuhnya. Namun nyawa Mbah Tumijan sepertinya tidak lagi dalam bahaya. "Pak Le dari mana saja?" tanyaku. Pak Le masih tidak menjawab. Ia malah melemparkan sebuah benda seperti jantung besar berbentuk kepala manusia, persis seperti milik Begu Ganjang yang kami lawan. "Pak Le ngelawan makhluk begitu juga?" tanya Cahyo penasaran. "Iya, orang-orang biadab. Dia menumbalkan seorang ibu yang mengabdi kepadanya hanya demi memerintah makhluk itu," ucap Pak Le. Mendengar ucapanku itu, aku teringat sosok dukun perempuan yang memandikan jenazah sebelum diserahkan pada Raden. Apa ibu itu yang dimaksud? Dukun itu kabur, Pak Le?" tanyaku. Dukun itu tidak sempat kabur. Sewaktu Pak Le coba menangkapnya, tiba-tiba ada bola api yang menerjang ke arahnya dan membakar dukun itu hingga hangus. Sepertinya itu kiriman tuan dukun itu yang tidak ingin identitasnya terbongkar. Jelas Pak Le lagi. Mendengar hal itu, aku bergidik ngeri penasaran dengan siapa sosok yang dipanggil Raden itu sebenarnya. Sepertinya kami masih harus berhadapan dengan sosok itu suatu saat. Sudah seminggu sejak pertarungan kami melawan dukun itu. Mbak Minah sudah pulih sepenuhnya. Gangguan-gangguan sudah tidak terjadi lagi di desa. Aku, Pak Le, dan beberapa warga desa pun sempat mengecek desa mati di tengah hutan itu. Dan rumah besar itu tiba-tiba sudah hancur. Kami mencari ke dalam dan tidak menemukan sesuatu yang berarti. Tapi ada sesuatu yang menarik perhatianku.
Sebuah lembaran kertas dari sekumpulan kertas tua yang berserakan. Sebuah kertas yang bertuliskan aksara Jawa dengan latar sebuah simbol. Entah mengapa, aku merasa terhubung dengan simbol yang tergambar di kertas itu. Oke, sampai di sini dulu cerita kali ini. Pertempuran melawan Raden belum berakhir, tapi kemunculan Pak Lek merupakan sebuah gambar gembira. Terima kasih kepada teman-teman sekalian yang selalu menyimak episode Ada Apa Gerangan. Jangan lupa subscribe bagi yang belum, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, tetap semangat, selamat malam, selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.